Di sini ada zodiak Gemini yang ada di Denpasar, Bali. Seorang wanita janda berumur 39 tahun yang bekerja sebagai kuli bangunan yang menghidupi satu orang anak wanitanya yang kelas 2 SMA. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawi lupa menyalakan ya. Nah, dengan dupa semesta ini ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin.
Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral.
Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu, dan saya sudah mendatangi 2 kali. Di sini ada zodiak Gemini yang ada di Denpasar, Bali. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Gemini di Denpasar, Bali. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 39 tahun yang bekerja sebagai kuli bangunan yang menghidupi satu orang anak wanitanya yang kelas 2 SMA. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita janda berumur berapa? 39 tahun ya, yang hidup dengan anak wanitanya ya, yang bekerja sebagai kuli bangunan. Ya. Saya masuk lebih dalam lagi dalam kehidupannya. Ternyata dia sudah bercerai kurang lebih 6 tahun. Si Gemini mempunyai 2 orang anak. Satu anak laki-lakinya tinggal dengan mantan suaminya, dan anak perempuannya tidak mau pisah dengan ibunya. Sudah hampir berjalan 8 bulan dia bekerja sebagai kuli bangunan. Ya.
Dia bekerja untuk menghidupi anaknya. Ya, banyak permasalahan dalam rumah tangganya, pertengkaran antara keluarga laki-laki dan si Gemini. Tidak suka dengan si Gemini. Sehingga dia tinggal, si Gemini ini tinggal di rumah kakaknya, menumpang di sana. Menumpang di sana sehingga tidak enak. Si anaknya ini, ya, 3 bulan terakhir bersedih karena tidak tega melihat ibunya bekerja sebagai kuli bangunan, yang mana dia tidak malu ibunya bekerja, tapi dia tidak tega melihat ibunya, sampai dia sering menangis di sekolahan karena melihat perjuangan ibunya yang dapat gaji harian. Ya, sampai di suatu hari si anak itu bilang dengan si Gemini, "Ibu, lebih baik saya berhenti aja ya Bu ya, sekolah biar bisa bantuin ibu," kata dia. "Biar kita cari kerjaan yang lain. Gak usah, ibu seperti ini buat kamu sekolah sampai lulus SMA dulu, biar kamu langsung bisa bekerja, biar kamu tidak seperti ibu," kata dia. "Tapi Bu, saya tidak tega lihat ibu hujanan, kepanasan, bekerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Ya, tidak apa-apa. Ibu akan bertahan selama setahun 2 tahun ini untuk kamu." Tapi namanya naluri anak, setiap dia pergi dikasih uang jajan pun tidak mau. Kebetulan teman satu bangkunya itu sering menjemput si anaknya si Gemini sekolahan, ya, dan juga suka mentraktir anaknya si Gemini ini, karena kasihan pada saat orang-orang ke kantin atau orang-orang pada makan di sekolahan, dia pura-pura untuk mengerjakan tugas, padahal perutnya lapar. Tapi teman sebangkunya nih selalu paham. Kalau ke kantin dia ngambil agak banyak kan, "Nih kayaknya nggak habis aku, buat kamu lah." Oh iya, dimakan dengan lahapnya. Ini teman sekolahnya baik sekali karena kebetulan anak dari Gemini ini pintar. Jadi temannya sering bertanya, minta diajarin. Jadi saling membantu dia. Akhirnya saya Rogo Sukmo pertama. Ya, pada saat itu si Gemini, dia mempunyai penyakit apa ya namanya, kolesterol, yang mana salah sedikit makan pasti ngilu kakinya. Nah, pada saat itu si Gemini sebelum dia tertidur Rogo Sukmo, sebelum saya Rogo Sukmo, malamnya dia urut-urut kakinya, sakit sekali. Tapi di depan anaknya dia tidak pernah merasa sakit, menunjukkan. Tapi pas dilihat anaknya di jendela, walah, sakit ibuku ternyata. Nah, dari situ dia tertidur, dia minum obat, dia tertidur. Ya, pada saat dia tertidur dia bermimpilah. Dia bermimpi bertemu anak anjing. Anak anjing itu tabrak. Anak anjing itu tabrak, terus orangnya kabur dan diambil sama si Gemini. Dianuin napas-napasnya, tapi sudah luka parah. Dan dia kaget, si anjing itu bisa berkata, "Terima kasih. Terima kasih telah membantu kami." Itu yang dia kaget, kok bisa ngomong, kata dia. Dari situlah saya bisa masuk Rogo Sukmo. Saya bilang dengan Gemini, semua hewan itu sebenarnya bisa berbicara, bisa mendengar dengan baik apa yang diucapkan oleh manusia. Tapi bedanya hewan-hewan tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan manusia. Banyak hal-hal yang akan membuat dunia ini ribut apabila Tuhan mengizinkan binatang berbicara. Ya.
Apa maksud dari anjing ini mengatakan terima kasih Ki Macan? Ya, anjing itu terima kasih walaupun nyawanya tidak tertolong, dia terima kasih telah mengangkat jasadnya dan kau kubur. Oh iya Ki Macan. Terus selalu bilang, Gemini, apa kau bahagia dengan kehidupanmu sekarang ini? Bahagia astungkara Ki Macan, bahagia. Saya bahagia dengan hidup saya sekarang ini dan berkumpul dengan anak perempuan saya yang saya sayangi. Oh iya. Apa yang harus saya bantu di sini? Tidak perlu Ki Macan. Dengan kedatangan Ki Macan pun sudah datang sini, saya berterima kasih sekali. Oh baik. Satu kata yang saya berbicara dengan Gemini. Apa yang selama ini kau doakan, insya Allah itu akan terwujud. Amin. Astaga. Akhirnya dia menunduk. Terima kasih Ki Macan. Akhirnya saya hilang di sana. Tahu apa yang didoakan oleh si Gemini? Ternyata selama ini dia pengen sekali buat warung kecil. Ya, warung kecil, warung pojok namanya ya. Yang mana setiap dia lewat tempat itu masih kosong. Tempat itu masih kosong. Dalam hati dia bilang seperti ini. Suatu saat saya akan mengisi di sana. Suatu saat saya akan mengisi di sana. Untuk berjual lontong tipat ya. Tipat apa namanya? Tipat. Pokoknya seperti makanan itu. palingnya. Ya. Nah, setiap dia lewat pasti lihat itu. Ya, dan akhirnya saya bantu untuk permudah mimpi dan doanya. Masya Allah. Karena setiap saya buka kartu tarot atau kartu oracle, pasti si Gemini ini keluar zodiaknya. Makanya dari itu dia yakin sekali bisa membuat tipat di sana. Hampir. Ya, saya cari celah untuk bagaimana cara mimpi dan doanya itu terkabul. Amin. Astaga. Dan ternyata ada satu orang yang bisa membantunya, yaitu orang tua dari teman anaknya. Orang tua dari teman anaknya. Yang sering jemput nih ke Ya. ya. Jadi teman dari anaknya ini sering bilang kalau si temannya ini selalu nangis, Bu. Kasihan ibunya kuli bangunan, angkat-angkat pasir, angkat-angkat semen, naik turun dari lantai 1, lantai 2, lantai 2. Kebetulan orang tua dari si anaknya ini umurnya sama dengan ibunya. Umurnya sama dengan ibunya dan juga janda. Akhirnya di suatu saat, di 1 minggu kemudian si Gemini penyakitnya kambuh dan badannya meriang. Telat dia bangun, dipegang oleh anaknya. Bu, aku berangkat ya. Dilihat panas. Oh ibu nggak kerja? Oh iya ibu kesiangan, nggak apa-apa. Ibu nanti telepon mandornya. Ibu kesiangan. Kelayangan. Ibu sakit, kata anaknya. Oh enggak, baru bangun aja ini. Baru bangun aja. Ditunggu oleh ibu anaknya. Muntah. Kenapa ibu? Oh enggak, cuma masuk angin aja. Udah nggak apa-apa. Udah berangkat ke sekolah sana. Nggak mau, kalau dia berangkat sekolah nggak apa-apa. Ibu udah siap-siap mau kerja. Kasihan mandor nanti jaga. Ya, dari situlah anaknya pas dijemput nangis, terus ngadu ke temannya ini. Ngadu ke temannya dan bilang ibu saya sakit, tapi memaksakan diri untuk kerja. Tadi pas saya cium keningnya sama tangannya panas sekali. Loh, kenapa nggak izin kerjanya? Maksa katanya. Sayang uangnya. Ya, di situ setiap pelajaran anaknya tidak connect. Setiap pelajaran anaknya tidak connect, dia melamun sampai ditegur oleh gurunya dan dibela oleh temannya. Maaf Bu, si ini sedang gak enak badan Bu, saya bawa ke UKS aja. Dibawa dan dicerita lah sama. Saya sepertinya mau keluar aja lah, biar mau bantu ibu, jagain ibu. Jangan kayak gini, ibu tuh berjuang nih buat kamu, kata dia. Kamu jangan seperti itu, kamu harus tamat dulu ini. Dan akhirnya disuruh pulang dan temannya tuh mengantar pulang. Dan tahu
temannya tidak mengantar ke rumahnya, tapi ke tempat kerja ibunya. tapi ke tempat orang tua dari anak itu, dari temannya. Ditemuin ibunya, "Bu, tolonglah Bu." Dan si anak Gemini itu di luar. Loh, kok temanmu ada di luar situ, kenapa? Diceritakan semuanya. "Tolonglah Bu, bantuin." Dan akhirnya ibunya melihat. Diantar lagi ke anaknya Gemini ini ke tempat ibunya dari jauh. Wih, masya Allah, tabarakallah Mas Cawir. Jadi tutupan semua, cuma mata sama muka kelihatan. Di sini, ngangkat apa ember-ember 2 ke atas tangga, turun, ya, dan ngaduk-ngaduk semen, lepasin kayu. Itu Bu, dia. Dan si anak Gemini hanya diam kayak gini. Disaksikan oleh teman anaknya dan orang tua ibu dari temannya. "Wah, kok kamu baru cerita ini? Ya ini selamanya cerita-cerita kayak itu aja Bu." Kayak gitu Bu. Akhirnya si orang tua dari temannya ini bilang ke anak Gemini, "Sabar ya, kita cari solusi nanti ya. Ibu suka apa?" kata dia. "Ibu dari dulu pengen punya warung, mau jual lontong tipat, pokoknya tipat kayak gitulah." Gitu. Dia udah dapat tempatnya. Sudah, ibu selalu nunjukin itu, kita jualan di sana nanti. Ibu lagi kumpulin uang. Ya sudah, ayo antar sana. Dan kebetulan ada nomor kontrakan. Ya, ditelepon. Dan yang punya kontrakan datang hari itu juga. Dan dibayar kontrakannya selama setahun. Dan ditunggu ibunya sampai sore. "Untuk Bu datang ke sini, ada hadiah buat ibu." "Apa?" kata dia. Kata anak si Gemini. Dijemput ibunya, diantar ke sini. "Ini udah punya kita Bu." "Kok bisa? Kamu dapat uang dari mana?" "Dibantu oleh mamanya ini." Diceritakan semuanya diceritakan. "Bu, saya tidak punya uang untuk membayar kontrakan ini." "Wah, tidak apa-apa. Kamu sama kok dengan saya. Kita sama-sama janda yang harus berjuang sendiri." Lalu si Gemini bilang, "Bagaimana saya ngembalikinnya?" Jalan saja dulu, jualan saja dulu. Keperluan apa-apa saja yang digunakan, dicatat. Nanti uangnya saya titip dengan anak ibu." Dan dipeluk. Ini doa saya selama ini. Doa yang saya doakan selalu. Biar bisa membuat usaha kecil-kecilan seperti ini. Dan dia mempersiapkan itu 2 hari mempersiapkannya. Dan cepat catoknya pertama kali dibuat kirim ke orang tuanya si temennya Gemini ya, orang tua ke temennya Gemini. Dan dia buka sekarang di daerah apa itu ya, pokoknya di Denpasar ya. Akhirnya dia buka sudah hampir 3 hari ini. 3 hari alhamdulillah setungkar rame, banyak orang yang membeli. Amin, alhamdulillah. Dan juga anaknya pun sudah tidak pernah bersedih. Anaknya pulang sekolah mampir ke warung itu beserta anak dari yang membantunya. Allah, teman baik. Pesan saya, Gemini, jaga energi positif yang saya berikan mengelilingin tempat itu. Dengan cara apa? Setiap buka dan setiap tutup, bakarkan canang untuk tempat itu. Bakar dupa dengan canang. Ya, bakarkan dupa dengan canang sebelum buka dan setelah tutup. Tanda terima kasih kepada alam semesta dan leluhur pendamping. Alhamdulillah. Ya, insya Allah dari usaha itu kamu bisa membalikan semua modal-modal dan akhirnya bisa berjalan dengan sendirinya. Ingat Gemini, jangan lupa dengan orang yang pernah membantumu. Betul. Orang yang membantumu bukan berarti mereka banyak uang. Betul. Tapi mereka merasakan apa yang kamu rasakan. Betul. Ingat ya Gemini ya, jagalah orang-orang yang pernah membantumu, orang yang sayangmu. Jadilah anakmu menjadi anak sukses nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi pelajaran kita dapat dari zodiak Gemini, ya,
Untuk kalian yang janda di luar sana, yang bekerja banting tulang, jalani. Akan ada tangan Tuhan yang akan membantu untuk kehidupan kalian ke depannya. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena kalau tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Tuhan, akan banyak cara jalan yang terbaik untuk kehidupanmu ke depannya. Dan insya Allah usaha kesehatanmu dan anakmu akan dijaga oleh alam semesta. Alhamdulillah, astagfirullah. Gitu ya Ki ya. Ini yang like dan komen dan share-nya ini si Gemininya nih Ki. Ibu dan anaknya. Ibu dan yang suka setiap hari mengingatkan untuk like, komen dan share itu ibunya. ibunya. Tapi anaknya yang mengetik dan mendengarkan berdua. Ini sudah 6 bulan dia like, komen dan share. Tapi baru kali ini alam semesta mengutus saya untuk datang ke sana. Masya Allah, astagfirullah itu tadi je untuk ikut semangat je. Semoga orang hebat orang hebat itu terlahir tidak harus di tempat yang bagus ya Ki ya. Semoga Mas Jawi doakan untuk anaknya si Gemi ini nanti ke depannya menjadi anak yang hebat, anak yang sukses ya. Terus bahagiakan, jaga ibumu ya. Mas Jawi yakin kamu nanti akan menjadi orang yang hebat ya. Jangan gila-gila pacaran dulu. Iya, jangan. Ya, jangan ngikutin runtang-runtung ke sana. Bahagiain orang tua dulu. Bahagiakan. Karena kalau sudah menikah ceritanya beda. Betul sekali. Karena nanti kalau kamu sudah menikah, bagaimana kamu membahagiakan ibumu? Susah. Karena kamu udah punya kehidupan sendiri. Ya, Mbak Jawi doakan kalau kamu mempunyai visi dan misi untuk bahagiakan orang tua, segera Tuhan akan mempermudah visi dan misimu ya Ndok ya. Mas Jawi doakan ya, semoga nanti bisa mengangkat derajat ibumu ke depannya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa selalu doa-doa, ibadah, melukatnya, sembahyangnya jangan dilupakan ya. Nanti setelah ini Mas Jawi mengingat Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Maret 2024. Oh ya, dan terima kasih juga untuk orang baik karena ini kayaknya ditunjukkan sama temennya ya. Terima kasih untuk orang baik. Orang-orang baik pasti nanti Tuhan akan membalas kebaikan-kebaikan yang telah kalian tanam pada zodiak Gemini dan anaknya. Amin 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 ya rabbal alamin. Ada sedih Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Maret di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya. Oke, lemes-lemesan. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan antara kartu oracle dan kartu tarot saya untuk menerobos dimensi portal bulan Maret. Kita lihat ada berapa zodiak yang akan diangkat derajatnya di bulan Maret. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawang saya lebih dalam lagi ya, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana untuk jaga kesehatan. Ya, karena kesehatan adalah investasi jangka panjang bagi manusia. Amin. Kalau kita sehat, sudah pasti kita bisa bekerja.
sudah pasti kita bisa mencari rezeki, dan sudah pasti kita bisa berkumpul dengan keluarga. Buat apa kalau kalian banyak uang, banyak harta, properti di mana-mana, tapi kalian tidak sehat, kalian tidak bisa menikmatinya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, inilah salah satu rahasia saya selama ini yang saya harus kasih tahu kepada saudara-saudara setia saya di luar sana. Ya. Botol minum infus bio kristal spiritual, satu-satunya yang ada di Indonesia, botol minum kesehatan. Ya. Inilah rahasia kesehatan saya, rahasia ketenangan hati dan pikiran saya, rahasia untuk membersihkan energi negatif di dalam tubuh saya, dan rahasia awet muda saya. Cara saya untuk mengobatin penyakit medis dan non-medis. Kalau penyakit medis gimana Ki Macan? Ya, kita tetap meminum obat dari dokter. Setelah kita minum, kita doakan dengan minum botol minum kesehatan ini. Ya, kalau untuk penyakit non-medis jangan ditanyakan lagi. Ini racun bagi dia. Ya, bagi penyakit medis, non-medis. Ya, ini racun bagi dia. Tidak akan peluntur. Ya, botol minum kesehatan ini di dalamnya batu kristal yang mana berfungsi untuk men-scanning air yang ada di dalam sini. Ya, isi air putih atau air hangat. Ya, jangan isi kopi, air soda ataupun air teh. Khusus air putih, karena dari zaman dahulu saya selalu menggunakan untuk penyembuhan diri sendiri. Ya, itu air putih dan batu kristal. Batu kristal saya rendamkan, saya berikan doa. Ya, ingat, doa-doa terbaik kita yang paling dahsyat untuk menyembuhkan diri sendiri. Ya, botol minum kesehatan ini saya tidak perjualbelikan secara bebas untuk orang-orang di luar sana, karena akan saya pilih orang-orang mana saja yang bisa memiliki botol minum kesehatan ini. Karena admin 1 dan admin 2 akan menseleksi itu. Ya, semua media yang saya buat ini pengirimannya agak lama, 7 sampai 14 hari masa kerja. Ya, karena apa? Satu persatu saya doakan di sini. Tidak semua random. Jadi satu persatu nama kalian, tanggal lahir kalian, saya lihat permasalahannya apa. Setelah itu saya doakan dengan doa-doa khusus. Tidak semua orang doanya sama. Satu persatu itu doa-doanya beda sesuai kebutuhan dan permasalahan yang ada saat ini. Ya, botol minum kesehatan satu-satunya yang ada di Indonesia. Kira ya mahar nih pun Rp1.250.000, belum termasuk ongkir. Ini menghubungi admin 1 dan admin 2 yang akan melakukan seleksi. Ya, doa terlebih dahulu. Karena botol minum kesehatan ini bisa menetralisir medan energi di dalam tubuh. Ingat, manusia itu 70% adalah air. Ya, air yang membuat medan energi kita sering naik, sering turun. Ya, kalau kalian hatinya was-was, panik, dan ketakutan, minumkan botol ini. Kalau kalian sedang ada masalah, ya, satu, hati sama pikiran dulu harus tenang, biar permasalahan itu bisa terselesaikan. Kalau hati dan pikiran kalian sedang tidak tenang, kalian tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan. Gitu ya. Ya. Untuk membersihkan energi negatif dari luar, saya selalu menggunakan parfum Sanjagat yang warna hijau hari ini. Ya. Parfum Sanjagat atau parfum aura untuk membersihkan energi negatif, ya, dan membuka aura positif. Bisa digunakan untuk beraktivitas, bekerja, bertemu klien atau bertemu pacar, segala macam menggunakan parfum Sanjagat. Wangi itu bonus, tapi selebihnya manfaat yang akan kalian dapatkan. Teman-teman toksik itu akan pergi. PDKT-an atau orang-orang yang tidak baik dengan kalian akan bisa rasakan. Betul sekali. Nah, paket lengkap nih pun Mas Jawir. Kinyis-kinyis Mas Jawir kira banyu mustika kira ya. Satu-satunya face mist di Indonesia sing ono tetesan mustika nipun Ibu Kanjeng Ratu Segara gitu. Doa dulu. Ya. Satu lagi, ya. Ada satu lagi, kalau misalnya rezeki kalian seret, rezeki kalian terhambat, padahal biasanya lobby-lobbyannya cepet, tapi kok ini susah sekali ya Ki Macan, ya. Kayak terhambat seperti itu. Usaha kalian biasanya rame, tiba-tiba sepi.
Terus jualan kalian biasanya laris manis, kok ini susah sekali dijualan, ya. Terus mencari pekerjaan juga sulit, ya. Gunakan minyak gandala atau minyak penarik rezeki yang saya buat melalui minyak ari-ari menjangan, dan saya sertakan di sini kayu manis, ya, berfungsi untuk menarik rezekimu kembali. Walaupun di luar sana orang-orang terdekat yang sering menutup rezeki kalian, jangan khawatir. Orang iri, sirik, dengki menutup rezekimu, ya, satu pintu akan dibukakan oleh Tuhan beribu-ribu pintu untuk rezekimu. Tapi ingat, minyak gandala ini tidak memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki adalah Tuhan. Tapi manfaat dan kegunaan dari minyak gandala atau minyak penarik rezeki membantu untuk melancarkan rezekimu sendiri, mengembalikan lagi, melancarkan lagi. Tapi ingat, pada saat rezeki kalian sudah mulai lancar, sudah banyak pemasukan, uangnya ditabung. Jangan ria. Ya. Ria, betul. Ya. Itu pamer. Jangan pamer. Ya. Karena Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang pamer seperti itu. Ditabung, dibayarin hutang, dikembangkan dengan usaha, dibantu orang tua, orang-orang yang sekeliling kita, ya, dibantu biar ada manfaatnya rezeki yang Tuhan berikan pada kalian. Amin ya Allah. Kira ya minyak gandala penarik rezekimu maharnya Rp230.000, belum termasuk ongkir. Ya. Kita lihat ada berapa zodiak yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Maret. Ya, bernapas hutan. Akhirnya zodiak ini bisa bernapas dengan lega di bulan Maret, karena di bulan-bulan sebelumnya hutangnya banyak, kerjaan tidak ada, usaha sepi, pendapatan tidak ada, dan mereka mampu melewati masa-masa pahit. Di sini ada angka 5. Akan saya prediksi ada 5 zodiak yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Maret. Ada 5 ngoten niki yang dilihat. 5 zodiak yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Maret 2024. Setiap bulan ini Kim Ajan pasti akan memberikan informasi untuk pengangkatan derajat, ya. Ini zodiak Aquarius. Wow, Aquarius nomor 1. Zodiak Leo. Waduh, Leo. Ada 5. Zodiak Capricorn. Kurang 2. Zodiak Virgo. Waduh, kurang 1 terakhir. Zodiak Gemini. Gemini. 5 zodiak tersebut, ya, mempunyai gelombang angin, ya, mempunyai gelombangan angin yang mampu bisa merubahnya menjadi orang yang jauh lebih kuat dan lebih baik lagi, sehingga mereka berhak untuk pengangkatan derajat di bulan Maret. Ya, kita lihat bagaimana cara Tuhan dan alam semesta membantu 5 zodiak ini bisa diangkat derajatnya. Tapi ingat pesan saya, pada saat Tuhan mengangkat derajatmu, jangan sombong. Jangan lupa diri. Jangan nada bicara menjadi tinggi. Ya, jangan, berarti kalian gak cocok. Nah, makanya kenapa banyak orang yang sudah naik lagi jatuh lagi, naik lagi jatuh lagi. Itu tadi, karakter buruknya tidak berubah ternyata. Ya, saya mau kalian pada saat naik nanti tetap karakternya seperti karakter susah, yang susah kemarin. Karakternya nggak sombong. Tidak sombong, ya, tidak sombong, tidak menghargai orang lain, tetap dipertahankan walaupun cuman keuangannya naik. Ya, kita lihat bagaimana cara alam semesta mengangkatnya. Air mengalir, artinya rezeki di bulan Maret itu akan mengalir setiap hari sehingga menjadi bendungan dan akhirnya bisa membayar hutang piutang yang membuat hati dan pikiran kalian selama ini menghantui. Bisa membayar hutang piutang. Bisa bayar hutang piutang, rek. Tenang hati lan pikiran. Ya, alhamdulillah. Bisa mempunyai motor. Jadi apa ya? Untuk kalian yang sudah mempunyai motor saat ini,
bersyukur karena orang yang belum mempunyai motor sedang mengharapkan motormu. Benar. Mempunyai motor seperti itu. Jadi sudah punya motor jadi sayang dimanfaatkan karena itu rezeki dan titipan dari Tuhan. Betul, dijaga baik-baik ya. Bersyukur selalu ya. Ya. Akhirnya mempunyai jodoh yang bisa mengangkat derajatnya. Waduh, ini mungkin harapan yang ingin dapat jodoh ngoten iki ya. Waduh, ini dapat jodoh yang bisa mengangkat derajat, alhamdulillah. Ya. Pekerjaan semakin membaik, Amin. gaji naik dan Amin. juga diangkat jabatan. Jabatan, gaji naik, jabatan naik ya alhamdulillah. Ya kuwi kudu pekerja yang baik rek ya. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri ataupun pekerjaan di luar dari skillnya dan juga mendapatkan pekerjaan yang membuat perekonomiannya meningkat. Nah, kira alhamdulillah ya, walaupun beda skill, kalau seandainya peluangnya bagus ya ambil aja ya. Selama bisa dipelajari pasti bisa. Ya, di sini ada seremoni atau doa. Doa bagi orang-orang yang mempunyai usaha kecil-kecilan, yang ingin usahanya lebih maju Amin. dan akhirnya itu terwujud. Alhamdulillah, Ya, astaga. Tuhan mengangkat derajat kalian melalui usaha berjualan kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat ya. Ya, rilis harta-harta yang kemarin kalian ikhlaskan di akhir di bulan Maret nanti akan kalian dapatkan lagi yang akan Tuhan berikan. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Kembali lagi. Sudah bisa menabung, sudah bisa berbagi kepada orang-orang dan sudah bisa memberikan sedekah. Alhamdulillah, memanfaatkan hal yang baik. Rezeki baik digunakan untuk yang baik seperti tadi Ki Macan bilang. Hutang-hutang selesai, akhirnya sudah waktunya membeli rumah, Amin. membeli lahan, Amin. membeli kebun, Masya Allah. membeli hal-hal yang membuat kalian itu penting. Giliran untuk mencukupi kepentingannya. Ya, biasanya orang-orang yang Tuhan angkat derajatnya ini, mereka sudah bisa menghargai keuangan, ya. Mereka tidak perlu lagi yang jalan-jalan kemana Betul. mengeluarkan uang yang banyak. Mereka lebih baik dijadikan properti Betul. untuk masa depan Nantinya. nantinya. Betul. Kemudian, Ya, wake up tsunami. Bisa membahagiakan orang tua, Masya Allah. bisa membahagiakan anak, sudah tidak ada lagi hutang-hutang di luar sana, Alhamdulillah. dan juga bisa menghargai diri sendiri dengan investasi emas. Mois bisa beli emas ya. Tapi ingat ya, pada saat kalian beribadah, pada saat kalian berdoa kepada Tuhan, tolong emas-emasnya dikeluarkan, Nggak usah ya, dipakai. tidak usah dipakai, ya, karena tidak perlu pakai seperti itu Ayo. apabila kita sedang Menghadap pada Menghadap Sang Tuhan. Maha Pencipta. ya. Itu saja pesan saya. Nah yo, yang biasa ke ini kemudian masih tetap pakai emas bergelantungan, ayo kalau menghadap kepada Sang Maha Pencipta dilepaskan, kosongan aja ngoten iki yo. Yang melukat-melukat dilepas, ke pura-pura besar dilepas, Ke masjid mas-masanya. juga begitu juga, ke kuil juga begitu juga. Pokoknya ke tempat-tempat ibadah manapun, kalau kita sedang ingin beribadah dan bertemu dengan Tuhan, berdoa dengan pada Tuhan, lepaskan semuanya. Betul. Emas kalung yang besar-besar segambreng-gambreng itu lepaskan. Karena Tuhan tidak perlu itu. Betul. Ya, itu pesan saya. Itu menandakan kalau kita tidak sombong kepada Tuhan dan tidak memamerkan kekayaan yang kita punya di dunia ini. Karena menurut Tuhan itu, Tuhan tidak memerlukan penampilan kalian, tapi Tuhan hanya melihat isi hati kalian. Bagaimana manusia ini isi hatinya. Isi hati. Ya. Betul. Ngoten nggih. Ya, Sampun? sudah. Oh, sampun ya Ki ya. Waduh, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Sebentar Mas Jabir. Oh, ada sakit apa? Ya. Gunung batu yang artinya apabila kalian sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh juga kemarin-kemarin, ya Tuhan akan memberikan mengangkat semua penyakit-penyakit itu dan membuat kalian sembuh sehingga kalian bisa melangkah untuk mencari dan mencari rezeki dan beraktivitas lagi. Masya Allah, alhamdulillahirabbil
alamin. Jangan lupa ucapkan selalu rasa syukur, rasa terima kasih kepada Sang Maha Pencipta atas pencapaian yang sudah kalian dapatkan, atas kesehatan yang telah Tuhan berikan. Betul. Ojo sampai kalian lupa untuk kata-kata berterima kasih dan bersyukur. Waduh, terima kasih banyak nih Ki Macan. Ada 5 zodiak nih kita tinggal. Untuk sifat dan karakter positif apa yang harus ditonjolkan nih Ki? Ya. Ada 3 karakter yang mengelilingin 5 zodiak yang akan Tuhan angkat derajatnya. Orangnya humoris, walaupun dia mempunyai kesedihan. Ya, yang kedua di sini bersyukur. Dan yang ketiga rajin. Masya Allah. 3 karakter itu mengelilingi 5 zodiak tersebut. Ngotot ya Ki ya. Humoris, bersyukur, dan rajin. Wah, ini karakter-karakter positif yang harus ditonjolkan. Kalau kalian tidak ada dan zodiaknya sudah masuk, karakter positifnya tidak muncul, ayo rek dimunculkan ya. Menjadi baik itu pilihan. Menciptakan karakter positif itu pun juga pilihan dari manusianya. Jangan bangga dengan karakter yang negatif. Terima kasih banyak Ki. Kalau sudah saatnya, ayo jika kakak-kakak penonton Nippon Pintu Misteri menginginkan media-media Nippon Ki Macan, nanti bisa dilihat di akhir video. Itu ada nomor telepon Nippon admin 1, admin 2, dan juga admin 3 yang membantu media-media apa saja. Dan ada di toko online itu di Shopee dan juga di TikTok. Cariin nama tokonya Pintu Misteri. Kalau sudah, ini saatnya Mas Jawir mengingatkan kakak-kakak semuanya penonton Nippon Pintu Misteri, jangan lupa kita warga negara Indonesia wajib dan harus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Kita doakan semoga negara Indonesia selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari segala macam bentuk bencana, terutama bencana alam. Jikalaupun terjadi, semoga bencana tersebut tidak melebihi dari kemampuan negara Indonesia. Kita doakan selalu untuk kemajuan NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang buruk sengaja Tuhan lepaskan dari kehidupanmu, agar yang baik punya kesempatan untuk datang. Kuwi rek ya. Ojo pernah berburuk sangka pada Tuhan. Di saat yang kalian anggap baik, ternyata Tuhan pisahkan, sejatinya itu tidak baik untuk dirimu. Kalian harus lebih ikhlas agar apa? Agar yang baik bisa datang. Ngoten ya Ki ya. Wah, matur nuwun. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.